film dimulai dengan Mikola Fornenko, seorang ahli matematika dan fisikawan, yang mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya yang hamil, Nastia. Kemudian dia berangkat kerja dengan sepeda. Mereka tinggal di daerah damai di Danvers, Ukraina, di tanah seluas 2 hektar sebagai pemukim ekologi pertama di wilayah tersebut. Setelah memarkir sepedanya, Mikola menuju sekolah tempat ia mengajar. Di dalam, ia dikejutkan oleh berita bahwa pasukan khusus telah menewaskan 100 pengunjuk rasa di Kiev, ibu kota Ukraina. Ia juga mendengar bahwa presiden mereka melarikan diri ke Rusia, menjelang serangan yang akan datang. Saat mengajar fisika, Mikola berusaha membagikan pengetahuannya, tetapi salah satu muridnya, Ivan, menunjukkan sikap menentang. Ivan selalu berusaha menyudutkan Mikola dengan menyebutnya sebagai orang asing. Keesokan harinya, ketika berangkat bekerja, Mikola mendapati dirinya menghadapi situasi berbahaya saat dia bertemu dengan sekelompok orang bersenjata di dekat tanahnya. Mikola tidak terlalu memikirkan kejadian tersebut dan melanjutkan rutinitasnya untuk bekerja. Setibanya di sekolah, ia terkejut mendapati tempat itu kosong, dia satu-satunya guru yang hadir. Dari berita, ia menyaksikan kekacauan yang melanda, dengan pasukan Rusia terus menyerbu daerah sekitar. Segera, ia mengambil sepedanya dan pulang ke rumah, khawatir akan keselamatan istrinya. Setibanya di rumah, ketakutan membayangi pikirannya ketika ia melihat dari kejauhan istrinya, Nastia, sedang dipukuli. Berlari untuk menolong, Mikola justru dipukul dengan bagian belakang pistol. Ia memohon agar mereka tidak menyakiti istrinya yang sedang hamil, tetapi serangan itu tak terhindarkan. Seorang tentara Rusia memasuki rumah mereka dan membakarnya. Dalam situasi kritis, Nastia berani mengambil batu untuk melawan, namun dia ditembak mati, meninggal di depan Mikola. Tak lama setelah itu, 2 anggota milisi Ukraina datang untuk membantu Mikola menggali kubur untuk istrinya, sementara ia kembali ke rumah mereka yang terbakar dan berhasil mengambil salib kayu yang dibuat oleh Nastia untuknya. Dengan hati yang hancur, Mikola menguburkan istrinya dan memutuskan untuk bergabung dengan milisi Ukraina, meski tidak yakin apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Setibanya di kamp, pemimpin milisi tidak mempercayainya, mengira ia bisa jadi mata-mata. Namun, Mikola menyatakan niatnya untuk bergabung dan mengusir pasukan Rusia dari tanah air mereka. Mendapat kesempatan untuk berlatih, Mikola berjuang dengan pelatihan senjata, mengingat latar belakangnya sebagai seorang pasifis. Ia kesulitan memahami teknik dasar hingga seorang wanita anggota milisi mengajarinya cara membongkar dan merakit senjata. Dalam sebuah sesi latihan fisik malam itu, ia bertekad untuk belajar dan meyakinkan perwiranya bahwa ia bukan lagi seorang pasifis. Pasifisme merupakan paham yang menentang adanya peperangan atau paham yang mencintai perdamaian. Kemudian ia memilih nama sandi, Dreaven atau Gagak, yang diingatkan bahwa nama tersebut harus diperoleh. Pelatihan yang ia jalani terasa baru dan menantang, tetapi Mikola berkomitmen untuk menguasai semua pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membalas dendam. Ketika para peserta pelatihan diberitahu tentang kekurangan penembak jitu di garis depan, hanya sedikit yang bersedia mendaftar. Dengan penuh keberanian, Mikola berdiri dan mengungkapkan keinginannya untuk menghadapi tantangan itu. Namun, petugas meminta dia duduk kembali karena ia bahkan belum bisa membongkar dan merakit senjata dengan baik. Tak gentar, Mikola memohon untuk diberikan kesempatan membuktikan kemampuannya. Mikola meyakinkan petugas bahwa ia bisa membongkar dan merakit AK-47 dalam 20 detik. Petugas tersebut meletakkan senjata di atas meja, mengejutkan semua orang yang hadir. Dengan mata tertutup, Mikola mulai bekerja, membongkar bagian-bagian senjata itu dan merakitnya kembali dengan lancar, hanya dalam 18 detik. Alih-alih tertawa, tepuk tangan bergemuruh sebagai tanda penghargaan atas keterampilannya. Kini, Mikola mengaku telah dilatih sebagai penembak jitu. Selama pelatihan, Mikola terkejut ketika menerima senjata yang berbeda dari peserta lain. Merasa tidak adil, dia menuntut untuk mendapatkan SVD-63, senapan penembak jitu semi-otomatis yang sama dengan yang diberikan kepada rekan-rekannya. Tindakan ini membuat personel yang bertanggung jawab tidak senang, namun Mikola tak punya pilihan lain selain menerima senjata yang diberikan. Peserta pelatihan kemudian diminta untuk tetap tidak terlihat dalam situasi apapun sebagai bagian dari ujian. Pelatih akan menembak beberapa inci dari mereka, dan jika ada yang bereaksi, mereka akan gagal. Sayangnya, sebagian besar peserta gagal dalam ujian tersebut. Namun, Mikola tidak gentar, meskipun suara keras dan risiko mengancam. Dalam pelatihan lain, mereka harus memastikan jangkauan mereka tepat setelah target disebutkan, tetapi sayangnya, Mikola gagal lagi. Mikola, meskipun menyadari bahwa ia tidak memiliki senjata terbaik, tidak menjadikannya sebagai alasan untuk menyerah. Ketika pelatihan berfokus pada perhitungan, ia berhasil membuat letnan kolonel terkesan dengan kemampuannya menghitung jawaban sebelum rekan-rekannya. Keahlian matematikanya terbukti sangat berguna,
dan Mikola berhasil lulus pelatihan penembak jitu. Suatu hari, Letnan Kolonel memanggil Mikola untuk mengemasi barang-barangnya. Ia terpilih sebagai bagian dari tim yang akan dikirim ke pos pemeriksaan yang telah direbut oleh Rusia. Setelah tiba, tim segera mengamankan posisi mereka. Setiap penembak jitu diberi target masing-masing untuk rencana serangan mereka. Saat sebuah mobil mendekati pos pemeriksaan, Letnan Kolonel menghentikan mereka dari menembak. Pasangan di dalam mobil diminta untuk keluar dan menunjukkan paspor mereka. Setelah pemeriksaan selesai, mereka diizinkan untuk pergi. Namun, saat pria itu meminta paspornya kembali, orang Rusia yang menyita paspornya menolak untuk mengembalikannya, menciptakan ketegangan di lokasi tersebut. Keributan pun pecah ketika gadis itu ditampar, dan pria di sampingnya ditembak. Dengan sigap, Letnan Kolonel memberikan sinyal untuk menyerang, dan semua tentara Rusia pun tewas seketika. Setelah misi pertama mereka yang sukses, Letnan Kolonel memberi selamat kepada tim saat mereka kembali ke pos komando. Di sana, Mikola mencari teman-teman dan rekan-rekan pelatihannya, hanya untuk mendapati bahwa mereka sedang menjalankan misi terpisah. Namun, kabar buruk datang ketika ia mendengar bahwa salah satu dari mereka telah dibunuh secara brutal oleh seorang penembak jitu. Suatu hari, tim kembali melaksanakan misi. Bahan peledak disiapkan, dan pemicunya disembunyikan di bawah sehelai daun. Ketika tentara Rusia semakin dekat, Mikola terkejut melihat mantan muridnya, Ivan, berada di antara mereka. Ivan, yang selalu membuatnya jengkel. Saat bahan peledak diledakkan, semua orang Rusia, termasuk Ivan, tewas seketika. Letnan Kolonel mencoba menghibur Mikola, mengatakan bahwa ia tidak perlu merasa terlalu buruk karena Ivan sendiri yang membuat keputusan tersebut. Sambil beristirahat, Letnan Kolonel mengambil foto keluarganya, mengingat kembali masa-masa yang lebih tenang sebelum perang. Mikola bertanya kepada Letnan Kolonel apakah ia boleh melihat foto keluarganya. Letnan Kolonel menjelaskan bahwa kedua putrinya tidak tahu tentang sifat pekerjaan yang dilakukannya, ia telah membuat perjanjian dengan istrinya untuk menjaga rahasia itu. Yang mereka ketahui hanyalah bahwa ayah mereka sedang dalam perjalanan bisnis. Ketika Letnan Kolonel melihat salib yang dibawa Mikola, ia bertanya apakah itu sebuah jimat. Mikola menjawab bahwa salib itu melambangkan keluarganya. Sementara itu, pasukan Ukraina mengamankan parit di dekat perbatasan, dan penembak jitu bersiap di posisi mereka. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum pasukan Rusia melintas. Mikola kemudian melihat pria yang membunuh istrinya melalui teropong. Dengan penuh emosi, ia meminta izin kepada Letnan Kolonel untuk menembak, tetapi perintah tersebut ditolak dan ia diminta untuk mundur. Mikola tidak menyerah. Ia memohon izin sekali lagi, meyakinkan Letnan Kolonel bahwa ia bisa menembak dengan tepat. Terlalu bersemangat untuk melewatkan kesempatan ini, Mikola merasakan ketegangan dan keputusan di hadapannya, ia tidak bisa kehilangan momen untuk membalas dendam. Mikola menarik pelatuk dan menembak tepat di leher tentara Rusia itu, yang langsung tewas seketika. Namun, petugas militer merasa kecewa karena perintahnya diabaikan tanpa sepengetahuan mereka. Di sisi lain, seorang penembak jitu elit Rusia bernama Siri juga memposisikan diri untuk melihat lokasi mereka. Letnan Kolonel cepat memberitahu Mikola tentang posisi Siri. Tetapi tentara Rusia itu bereaksi terlalu cepat, dan Letnan Kolonel pun terbunuh. Dengan kematian petugas tersebut, Mikola menyadari bahwa lokasi mereka kini telah diketahui. Dalam keadaan terdesak, ia mengangkat mayat petugas itu di punggungnya dan menghadapi serangan gencar dari pasukan Rusia. Ia berhasil menemukan parit dan bersembunyi untuk keselamatan. Meskipun Mikola keluar hidup-hidup, petugas yang membantunya tidak seberuntung itu. Merasa bersalah atas kematian petugas yang selalu percaya padanya, yang memberinya kesempatan untuk berjuang, emosinya mulai menguasai dirinya. Ia tahu satu-satunya cara untuk membalas dendam adalah melacak penembak jitu yang telah menghabisi rekan setimnya. Dengan tekad, Mikola menjalankan misi sendirian. Ia melihat dua penembak jitu dan berhasil menghabisi mereka. Meskipun ia harus mengorbankan dirinya sendiri, ia terkena tembakan di lengan saat melakukannya. Saat beristirahat, Mikola menerima telepon dari Brigadir Jenderal yang memberitahunya tentang penembak jitu Rusia. Namun, ia tidak bisa memberikan rincian lebih lanjut saat itu. Mikola segera mengemasi perlengkapannya dan menuju lokasi, kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang penembak jitu yang menjadi musuhnya. Brigadir Jenderal menjelaskan kepada anak buahnya tentang kemampuan penembak jitu Rusia yang telah menghabisi 5 penembak jitu dan 3 penembak senapan mesin. Penembak jitu itu jelas merupakan ancaman yang harus diperhitungkan. Mereka memiliki ide tentang posisi favoritnya berdasarkan pola pembunuhan yang dilakukannya, karena ia tidak mengubah posisinya. Salah seorang tentara Ukraina mengusulkan untuk menutupi area tersebut dengan ranjau, tetapi perwira menentang ide tersebut. Mikola kemudian menjelaskan alasannya. Area itu dekat dengan tempat penyimpanan klorin,
dan menggunakan bahan peledak untuk membunuh penembak jitu bisa menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Setelah diskusi, semua penembak jitu diberi tugas. Petugas menjelaskan bahwa setelah target sekunder dieliminasi, Mykola diminta untuk memanjat gedung dan membunuh penembak jitu Rusia. Dan setiap penembak jitu mengambil posisi untuk menyerang. Mykola mengonfirmasi bahwa Yakini sudah berada dalam posisi setelah merangkak menuju area target. Dengan penuh ketelitian, ia berhasil menyelinap di belakang dua tentara Rusia dan langsung membunuh keduanya. Salah satu dari mereka adalah orang yang sebelumnya pergi ke tempatnya. Para penembak jitu lainnya mengunci sasaran mereka, menunggu sinyal untuk mulai menembak. Dengan hitungan mundur yang tepat, mereka berhasil menghabisi target secara bersamaan. Namun, Sirri, penembak jitu Rusia, menyadari bahwa pengintainya tidak melaporkan kembali. Dengan rasa curiga, ia meninggalkan posnya untuk memeriksa apa yang terjadi. Sementara itu, penembak jitu Rusia lainnya juga meninggalkan posnya untuk menyelidiki masalah komunikasi yang tampaknya terjadi. Mereka tidak menyadari bahwa Mykola sedang mendekat, menunggu saat yang tepat untuk membunuh keduanya. Sirri memeriksa salah satu penembak jitu di luar dan terkejut menemukan bahwa rekannya telah ditembak mati. Ia segera memanggil bantuan dan diminta untuk menunggu selama 10 menit hingga tim tiba. Kembali ke posisinya, Sirri mengarahkan teropongnya, hanya untuk melihat salib kayu di dekatnya. Sebelum ia sempat bereaksi, Mykola melompat ke punggungnya dan menikam lehernya, menghabisi Sirri seketika. Dalam kekacauan ini, saat ia melakukannya, granat meledak dan mengakhiri hidupnya. Seorang perwira Rusia menghubungi Sirri melalui radio, tetapi Mykola dengan cepat menjawab, menyatakan bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan tindakan mereka di Crimea, wilayah lain yang juga diserang Rusia. Tak lama kemudian, Mykola membunuh perwira tersebut. Tentara Rusia keluar dari truk, tetapi mereka tak memiliki peluang melawan penembak jitu Ukraina yang telah memposisikan diri dengan sempurna untuk menghabisi mereka semua. Ketika asap pertempuran menghilang, Mykola kembali ke tempatnya dan mengunjungi makam istrinya. Meskipun misinya untuk membalas dendam atas kematiannya telah selesai, ia tahu bahwa pekerjaannya belum berakhir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk menonton lebih banyak video seperti ini dan bantu saluran ini berkembang.